Pertama, kita membahas terlebih dahulu tentang masalah gaji. Kalau ada karyawan yang dia pernah bolos atau korupsi waktu dan seterusnya, tapi dia sudah mendapatkan gaji, status gaji itu halal ataukah haram? Nah, jawabannya tidak haram 100%, juga tidak halal 100%. Sehingga dia harus menghitung berapa persen gaji itu yang bukan haknya. Sehingga misalnya jam kerja saya selama 5 hari, per hari totalnya 8 jam, pernah saya korupsi misalnya 1 hari 2 jam, hari ini sejam. Anda total. Setelah diakumulasi dalam waktu 1 bulan, gaji Anda misalnya 3 juta. Oh, berarti dari 3 juta ini yang bukan hak saya 300 ribu. 10%-nya. Karena 10% dari jam kerja kita kurangi. Berarti yang 10% dari gaji itu bukan hak kita. Nah, pada saat dapat transferan kan tidak mungkin dikembalikan, nggih? 3 juta ya utuh 3 juta. Dan sistem tidak melayani pengembalian. Sehingga Anda nggak bisa lapor ke atasan, Pak, ini tak susui ya Pak, tolong hatus. Karena kemarin saya sudah korupsi waktu 10%. Sistem tidak melayani itu. Terus gimana? Nilai 300 itu adalah hak negara kalau statusnya sebagai ASN. Kalau dia karyawan swasta berarti hak perusahaan. Selanjutnya dia kembalikan dengan cara apapun yang bisa dilakukan. Kalau negara Pak kan tidak bisa. Kalau negara, kembalikan ke negara. Bagaimana cara mengembalikan ke negara? Jamaah dimakan Allah, semua fasilitas umum itu menjadi tanggung jawab negara. Jalan, selokan, kemudian perkantoran, dan seterusnya. Itu adalah fasilitas negara. Kantor saya, tempat saya bekerja, misalnya butuh printer. Dan itu kantor tempat saya bekerja. Saya pernah korupsi waktu, total nilainya 500 ribu misalnya. Dalam waktu sekian bulan. Sudah? Bisa nggak Anda belikan printer dengan uang itu, berikan ke kantor? Nah, ini hak kantor, silakan dipakai. Ya tidak perlu kemudian pengumuman, ini adalah printer korupsi, tidak ya. Anda cukup taruh printer di situ, silakan dipakai untuk kepentingan kantor. Insya Allah salah satu di antara bentuk mengembalikan hak negara ke negara. Pak, kalau seperti itu tidak bisa gimana Pak? Karena semua perlengkapan kantor ada pembukuannya, ada asal usulnya. Sehingga kalau tiba-tiba kita naruh printer di situ, nanti malah dicurigai macam-macam. Ya kalau begitu Anda salurkan untuk fasum. Konblok rusak, tukokno konblok Pak. Biayai tukang, tolong ini dirapikan. Itu kembali ke negara. Sehingga kalau ada sekian banyak dana ASN yang bermasalah ya, seperti perjalanan fiktif, kemudian anggaran fiktif, lalu sisa-sisa anggaran, itu kan rata-rata nggak bisa dikembalikan. Biasanya oleh kepala kantor dibagi-bagi THR. Ya, waktu lebaran atau akhir tahun ada tambahan, dibagi-bagi. Beberapa kawan yang dia sudah paham nggak mau nerima. Cuman di sebuah kantor orang itu kalau jujur sendirian bahaya, nggih Pak? Nah, ini bisa dicurigai malah. Sehingga jujur ajur. Dia kalau nggak ikut sistem yang lain, wah nanti bisa disingkirkan. Malah dituduh nggak karuan. Akhirnya dia kalau nolak nggak berani, apalagi dia bawahan. Sementara atasannya seperti itu semuanya. Barangkali cerita seperti ini sudah ma'ruf ya di teman-teman yang terlibat di ASN. Baik, kalau dia akan mendapatkan madorot apabila dia terus terang menolak, maka boleh dia terima dalam rangka menghindari madorot itu, lalu dia salurkan untuk negara dengan cara tadi, untuk perbaikan parit, perbaikan konblok, perbaikan jalan dan seterusnya. Walhamdulillah. Nah, dan saya berharap ya, seperti ini bisa menjadi gerakan baru bagi para ASN. Karena kita sedang mencoba mendekati para aparatur negara, terutama. Kerugian korupsi negara itu Masya Allah, gedenya luar biasa.
Dan berita tentang itu sudah cukup ma'ruf. Kita sudah sering membacanya. Dan salah satu di antara upaya yang bisa kita lakukan adalah mari kita sama-sama mengajak ASN untuk sadar tentang akhirat. Orang kalau sadar akhirat, insya Allah Pak, gampang diajak jadi orang baik. Karena dia tahu hidup tidak sekali. Anda bisa jamin, sampai Anda mati nggak bakalan kecekel polisi. Jamin, bisa. Oh, dia pejabat. Siapa yang berani nyekel? Nah, dia punya banyak undang-undang pelapis, pengaman. Sehingga bisa jadi dia mengambil hak negara, tapi dia aman sampai dia mati. Bahkan bisa jadi dia adalah orang yang membuat undang-undang itu. Dia aman sampai mati. Ya, tapi hidup tidak sekali. Anda bisa aman ketika di dunia. Namun Allah tidak akan pernah melupakan kezaliman. Salah seorang teman cerita seperti ini. Ini teman badminton ya. Jadi teman saya punya teman badminton. Saya bukan atlet badminton, bukan ya. Teman saya itu cerita, dia punya kawan teman badminton baru saja pensiun. Terus beli Pajero. Nah, ditanya, "Loh Pak, mobilnya anyar ya Pak ya?" "Alhamdulillah Mas, ge iso tuku." "Lah kok gak get mbiyen Pak? Kok enggak sejak dulu beli Pajero?" "Rawani Mas. Enggak berani. Selama dia masih aktif kerja, berstatus sebagai aparat, enggak berani Pak beli mobil mewah itu enggak berani." "Kenapa?" "Karena dia takut diaudit. Ini duit asalnya dari mana? Kenapa kok kamu bisa beli ini? Asalnya dari mana? Kemudian penyalurannya untuk apa?" Dia takut itu. Subhanallah. Coba kalau dia mati sebelum pensiun Pak. Andaikan dia kumpulkan duit untuk beli Pajero itu dari hasil yang haram, sampai di akhir penghujung dia belum bisa menikmati, mati. Wong rencana dia baru bisa beli setelah pensiun. Sebelum pensiun dia mati. Yang menikmati anaknya, yang nanggung dosa dia. Subhanallah. Dan kasus seperti ini ternyata cukup banyak. Makanya banyak di antara mereka ketika membeli aset itu atas nama tonggone, ini atas nama koncone, tuku neng kono neng ado, nggak bisa menikmati, cuman bisa mengumpulkan. Kenapa harus takut? Kalau emang itu uang halal, terus terang. Bukti kalau itu uang panas, duit masalah, duit demit, hilang dimangan, ya, jin, ya. Makanya dia ketakutan kayak gitu. Gimana dia bisa menikmati hidupnya? Semuanya serba penuh dengan ketakutan. Arab tuku iki wedi, perjalanan ke luar negeri takut dia. Sampai umroh kadang ada yang takut. Khawatir nanti tidak diaudit. Subhanallah. Inilah kalau kemudian kehidupan tidak terukur tuh kayak gini Pak. Makanya jangan dikira kekayaan yang mereka punya melimpah, itu mereka bisa nikmati semuanya. Ada pejabat yang dia dekem di penjara, rumahnya mewah, dinikmati orang lain. Tapi dia di penjara. Dan ini tidak ketahuan, tidak disita oleh negara. Karena atas nama orang lain. Baik, cerita seperti itu barangkali Anda sudah sering mendengarnya. Tapi kita ingin sekali lagi mempertegas. Apa manfaatnya seperti ini dikumpulkan? Gopo, mengumpulno tapi tidak bisa menikmati sengsara ning akhirat. Orang kalau sadar seperti ini, maka sekali lagi ingatkan mereka kepada akhirat, insya Allah mudah untuk diajak jadi orang baik.